Ini adalah salah satu bentuk amal kebaikan seseorang ya, apalagi setelah beliau wafat baru banyak yang menyampaikan kebaikan-kebaikan. Salah satunya memang seperti ini nih yang diwakafkan di musola kami, di musola Polsek Ciputat. Beliau memberikan manfaat untuk kebaikan masyarakat, untuk masyarakat ini semua. Juga sebenarnya tidak mau memberikan pernyataan seperti pada hari ini ya. Tolong ini jangan nanti di-cut ya, tidak mau memberikan pernyataan dan statement karena kami berpikir nggak ada lagi yang perlu kami jelaskan, nggak ada lagi yang perlu kami klarifikasi. Ini juga sebagai wujud untuk menghormati almarhum ya kan begitu ya. Tapi karena teman-teman media ingin bertanya terus dan kemudian mungkin kami berpikir ada baiknya juga kami menyampaikan hal seperti ini sehingga tidak menimbulkan tanda tanya dan opini yang berkembang secara keliru. Jadi kami akhirnya memberikan pernyataan ini ketika teman-teman media ingin mempertanyakan bagaimana kelanjutan kasus daripada almarhum Vidi ya. Saya kira seperti itu. Guys, barusan kalian sudah melihat beberapa info ya terkait gugatan ya dari pihak Kinan Nasution ya terkait royalti dari lagunya ini ya, dari lagunya beliau ya, Nuansa Bening ya. Ini gugatan sampai 2,8 miliar guys ya. Waduh, ini ada info lebih lanjut ya. Gugatan 2,8 miliar kepada Vidi Aldiano ditolak ya. Pihak Kinan Nasution mengajukan kasasi, tetap ngotot ya meski udah ditolak gitu guys ya. Nah, kira-kira infonya seperti apa? Buat kalian baru mampir jangan lupa dibantu subscribe Uki Kevin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan updatean terbaru ya guys ya, yang lagi viral guys ya. Infonya seperti apa? Oh ya, aku juga ada akun kedua yaitu Uki Kevin. Di sana juga aku upload beberapa video terkait yang lagi viral juga guys ya. Jadi buat kalian baru mampir baru tahu jangan lupa juga bantu subscribe Uki Kevin Reaction guys ya. Nah, kita masuk ke segmen lagi. Kira-kira infonya seperti apa guys dari Vidi Aldiano untuk hari ini, kita lihat bareng-bareng ya. Kami sudah mengajukan yang namanya kasasi ya, proses kasasi lagi berjalan. Kenapa kami kasasi? Karena kami berpikir seperti ini, hakim telah keliru dalam memandang masalah ini dengan mengatakan gugatan ini kurang pihak dengan tidak menggugat penyelenggara, tidak menggugat pemain musik, dengan tidak menggugat LMK. Kenapa kita bilang keliru? Penyelenggara itu sifatnya itu kan, perannya itu kan adalah pasif. Ya, pasif dalam mempertunjukkan satu karya cipta. Ya, karena penyelenggara itu bukan dia yang mempertontonkan, bukan dia yang menampilkan karya cipta itu dalam suatu pertunjukan langsung, tapi penyanyinya. Karena kalau memang misalnya yang paling penting bagi penyelenggara itu adalah lagunya dan memang yang lebih diutamakan adalah lagunya, artinya kan seolah-olah siapapun yang menyanyikan lagu Nuansa Bening bagi penyelenggara nggak peduli. Yang penting lagu Nuansa Bening ditampilkan, penyanyi boleh siapa saja. Faktanya kan tidak. Penyelenggara mau Vidi yang nyanyi, kan begitu. Lagu-lagu apa saja yang akan menjadi pilihan Vidi dalam panggung itu juga adalah pilihannya Vidi sendiri. Ketika dia memasukkan daftar lagu Nuansa Bening, ya harusnya dia sudah tahu bahwa itu dia harus minta izin dulu kepada penciptanya. Begitu juga pemusiknya. Pemusiknya juga perannya kan pasif, bukan aktif. Kan tidak mungkin penyanyinya nggak mau nyanyi lagu Nuansa Bening, tapi pemain musiknya tetap bikin melodi Nuansa Bening. Enggak. Pasti pemain musik menyesuaikan musiknya dengan lagu yang diminta oleh penyanyinya. Waduh. Ini juga ada terkait ya, Agnia dikecam netizen karena memakai video-video untuk promosi produk ya. Gunanya punya uang sekian, cina guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih ya, langsung dari storynya Instagramnya dari Agnia ya. Tuh. Dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ada konten yang saya unggah dan telah menimbulkan kesalahpahaman guys ya. Kepergian almarhum Vidi Aldiano merupakan kehilangan besar bagi banyak orang. Beliau adalah sosok yang selalu membawa keceriaan, energi positif, dan tawa bahagia
banyak orang ya, termasuk bagi saya pribadi. Dalam tulisan ini tidak ada sedikit pun niat dari saya untuk membela diri. Saya sepenuhnya menyadari bahwa saya telah melakukan kesalahan dengan menyertakan video pesan almarhum yang mengatakan ya bahwa harta dunia tidak selalu membawa kebahagiaan, terutama ketika seseorang menghadapi cobaan kesehatan. Video tersebut sebenarnya telah saya hapus beberapa menit setelah diunggah ya. Yang mungkin tidak banyak diketahui, pesan tersebut sangat menyentuh saya karena situasi yang saat ini juga dialami oleh sahabat terdekat saya gitu guys ya. Nah ini kita lagi itu selama 16 tahun ya, soalnya satu case saja bisa 2 miliar, ini 16 tahun ya. Jadi terus katanya terus minta juga yang minta juga pengacara ya, nggak usah tadinya ya, kayaknya cocoknya seginilah katanya, nggak gede karena dia terus bersikuku ya, dia masih ada ratus aja gitu. Kita tadinya kita nggak ada pikiran uang ya, tapi karena dia tidak dengan menghargai suami saya, jadi akhirnya timbullah jadi suami saya tuh ya udah kalau emang kayak gitu saya minta segini sekian gitu. Tapi terus udah gitu dia nggak naiknya cuma terus aja deh, udah pokoknya kan nggak emang daripada kontraknya dia tuh nggak ada seberapanya gitu loh ya. Maksudnya dia nawarin kita tuh nggak ada seberapanya gitu. Terus udah gitu enggak, tetap dia nggak mau bargain. Ya udah kalau dia juga nggak ada kata sepakat, kita mau masukin ke itu media. Dan dia juga setuju kita masukin ke media, dia setuju. Oh iya, ya dia kan gak ada ngomong apa-apa. Terus kita bilang kalau kamu nggak setuju dengan yang kita minta, ya kita mau masuk ke pengadilan. Mestinya kan dia datang lagi dong. Ya udahlah kita tambahin lah jadi sekian gitu ya. Tapi enggak, berarti kan dia setuju aja. Aku nggak tahu kenapa dia juga kayaknya santai aja gitu, santai aja nggak dianggap sama dia gitu. Akhirnya lah kita ke pengadilan. Nah di pengadilan lah yang memutuskan 24,5 bukannya kita. Aku juga tadi kaget aku dengar Yang kemarin ya, pengadilan sidang kemarin berarti ya, pengadilan memutuskan aku kaget. Kok segede itu ya? Terus katanya Bang Minola, ya ini karena itu yang bikin undang-undang. Jadi bukan kita sendiri kaget, Bang Minola bilang minta segitu. Itu karena bukannya Bang Minola yang minta juga, itu undang-undangnya kan yang menyebutkan dalam 30 sekian konser dikalikan 500 juta. wow, angka yang fantastik guys ya. 500 dikali berapa tadi? Waduh gila guys ya, gede banget ya. Kita tidak bisa batasi ya opini orang. Aman nih, JW Horror ya, orangnya udah nggak ada ya, historinya masih dibahas terus. Nah gue yang ada di situ dan have a lot to say aja, nggak banyak ngomong. Ini banyak komen-komen si paling paham musik dan royalti bermunculan please deh ya. Rekan dua Diano di luar Sabeni terus berkomentar pihak kanan sudah tetap tancap gas soal royalti meski kena hujatan netizen guys ya. Ya, apalagi itu opini netizen, opini fans ya, yang mungkin mereka melihatnya hanya dari satu sisi ya. Barusan buka threads terus nemuin berita ini, seorang influencer bikin konten menggunakan hook almarhum Vidi. Sekarang videonya udah di take down, jadi kalian cari juga nggak ada. Aduh miris banget sumpah, kayak nggak ada ide konten lainnya. Waduh, perusahaan herbal sejak 1986 ya. Jangan jadi netizen toksik, cuma di Indonesia doang pencipta karya intelektual bisa dihujat sedemikian rupa. Hasil sidang sengketa lagu Nuansa Bening itu tidak dapat diterima atau NO, artinya hakim tidak menerima gugatan tersebut mungkin karena adanya cacat formil, bukan berarti gugatan tersebut dikalahkan atau dimenangkan ya. Jadi ini belum ada yang kalah, belum ada yang menang, dan bukan berarti Pak Kinan kalah dan Vidi yang menang. Jadi gugatan tersebut itu belum diperiksa pokok perkaranya. Dalam hukum kekayaan intelektual, pencipta itu berhak atas hak ekonomi yang meliputi royalti dan hak moral meliputi pengakuan. Seperti yang kita tahu kronologinya bahwa menurut Pak Kinan itu, pihak dari Vidi itu tidak ada izin dalam menggunakan lagu Nuansa Bening sejak tahun 2008. Namun menurut Vidi, dia sudah ada izinnya. Nah, hal itu kita sebagai netizen yang tidak tahu apa-apa tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa siapa yang menang. Artinya, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ada 3 gugatan yang dilayangkan. Yang pertama itu dugaan mengenai penggunaan komersial tanpa izin di beberapa
konser. Yang kedua, distribusi komersial tanpa persetujuan di beberapa platform. Dan yang ketiga itu, dugaan adanya penggantian nama pencipta. Waduh guys ya. Jadi guys infonya terkait royalti dari lagu Nuansa Bening guys ya. Tapi aku lihat beberapa komentar katanya aku kenal Vidi gara-gara podcast ya. Ada podcast ya. Ada juga yang kenal Vidi gara-gara almarhum Vidi gara-gara lagu Status Palsu gitu guys. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys terkait infonya ini? Bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya ya. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan see you guys.